Apa sih salah satu mungkin culture shock yang dialami maba-maba biasanya tuh? Kebiasaan sih, kebiasaan dari SMA sama kebiasaan selama menjadi mahasiswa. Mindset seorang mahasiswa dan seorang siswa biasa. Oke, dari penamanya dulu kali ya. Hmm. Siswa sama mahasiswa. Itu kan udah beda banget. Siswa itu kan ya udah gitu, sekedar siswa. Ya sebenarnya organisasi di kuliah tuh sangat jauh beda nggak sih dengan di SMA? Kalau aku bukan ke organisasinya mungkin ya, lebih ke orang-orangnya, my experience mungkin. Pengalaman dari pribadi. Ketika kita menjadi mahasiswa baru adalah curi start. Itu Selamat datang di Unteo Podcast, Unteo Podcast. Dan udah beda set lagi. Oke. Yang kemarin kita sempat di mana? Di Warmindo di UT Creative Hub. Ya, dan sekarang sudah ada kabar baik gitu dari kita karena Unteo dan Hubungin sudah punya kantor dan kita sekarang syuting di kantor gitu. Kantornya di mana, Dit? Di Ngawen, Keronggahan, Trihanggo, Gamping, Mantap. Sleman, Asik. Yogyakarta, Asoy. Indonesia, Itu dia. ASEAN, Udah Asia. terlihat gitu. Oke. Gitu. Jadi kalau teman-teman yang mau ada project atau mau kerjasama udah ada office-nya sekarang Siap. gitu. Ya, boleh. Dan kalau ada event-event juga nggak apa-apa sih. boleh dan Kalau mau main teman-teman nggak apa-apa. Boleh Silakan juga, kesini terbuka. aja kita terbuka. Namanya Creativarium Hubung Space. ya Gitu. Nah, dan biasa bareng aku Yuda dengan sekarang narsum kita adalah mantan host Switch ya. Switch. Mantan host kita ya yang udah lama nggak muncul di frame. Apa Siap. kabar, Dit? Baik. Ini gara-gara kita nggak nemu pembicara kali. Mentok ya. Bentok. Mentok. Susah. Tapi nggak apa-apa lah ya. Ngomongin mahasiswa kan kita juga mahasiswa gitu Ya. kan. Kita akan bahas sesuatu yang mungkin karena euforianya nih lagi banyak banget mahasiswa yang PKMB. PKKMB tuh beberapa kampus atau mungkin ada kampus yang udah selesai tapi baru beberapa bulan mungkin mereka kuliah. Ya, khususnya Jadi- PTS biasanya. Ya mereka masih maba lah ya. Kita bahas itu tuh. Sebenarnya kita mau mulai dari apa sih culture shock yang terjadi dari teman-teman yang baru selesai masa studi SMA sekarang masuk ke dunia perkuliahan. Ada banyak kagok-kagok tuh. Benar. Atau ini apa sih sebenarnya kok berbeda banget sama SMA gitu. Apa sih salah satu mungkin culture shock yang dialami maba-maba biasanya tuh? Oke, biasanya yang dialami culture shock dialami maba-maba adalah kebiasaan sih. Kebiasaan dari SMA sama kebiasaan selama menjadi mahasiswa. Yang dimana ketika kita menjadi seorang siswa, itu tuh kita masih disuapin. Gitu kan, kayak gitu. Manja. Nah, tapi kalau misalnya kita udah menjadi fase mahasiswa, itu tuh udah makan sendiri. Bahkan dengan sesimpel pertanyaan mau makan apa, itu tuh ya udah keputusan sendiri gitu. Jadi itu sesimpel analoginya. Kalau misalnya kita diimplementasin, ya kita dengan adanya sistem di siswa itu kan ya dengan terbatas ya frekuensi ini ya ruang lingkupnya ya. Ya. Nah kalau misalnya jadi mahasiswa tuh kita ya udah gitu bebas. Kalau misalnya lu nggak kuliah, ya nggak apa-apa gitu. Tapi dengan resiko yang ada gitu, Ya. gitu. Sebagai mungkin tanggung jawabnya kali ya di situ. Nah yang biasanya mereka lakuin misleadingnya tuh kayak apa sih sebenarnya dari kegaguan atau ketidaksiapan mereka terhadap jurusan tuh biasanya mereka ngapain imbasnya? Apakah mereka jadi memanfaatkan waktunya dengan sebaik mungkin dan juga jadi lebih konsen terhadap apa yang mereka lakuin? Atau malah lebih banyak yang misalnya jadi nyepelein karena ya kalau mau kuliah kalau enggak. Ya. Oke, itu tuh kita ada yang semena-mena, ada yang sekiranya bisa memanfaatkan kebebasan itu. Nah, dari yang semena-mena itu biasanya ya udah gitu kita nggak kuliah, ya udah telat, it's okay gitu. Dengan seterusnya, dengan sesimpel ya. Kita tuh muncul pertanyaan kalau misalnya nggak ikut kuliah gitu kan. Ya udahlah nanti aja. Pasti kedepannya juga malas juga, tapi ya tentunya juga dipengaruhi beberapa faktor ya, semisal dosennya gimana ini dan itu. Tapi as a student, college student, nyembur lagi, as a college student gitu, dimana kita tuh setidaknya kalau semisal malas belajar, kita tuh ada tanggung jawab sebagai mahasiswa, gitu loh, paham nggak? Ya. Tanggung jawab nih, walaupun kita malas, dosennya malas ini nih, udah masuk aja dulu, hadir, paham nggak paham, keluar. Oke. Karena itu tanggung jawab. Itu bisa memberikan kita vibrasi bahwa gue bertanggung jawab nih, disiplin gitu bagi diri gue sendiri. Nah, berbeda nih kalau misalnya sama orang-orang yang lain. Orang-orang yang ibaratnya semena-mena dengan memanfaatkan idealisme mereka gitu. Ya udahlah,
kuliah nggak penting ini dan no, bukan kayak gitu pikirannya, tapi malah kita coba putar sebaliknya gitu. Tapi kayak cukup kompleks ya tadi, kayak Kompleks banget. Tapi bisa nggak sih kalau kita sederhanain sebenarnya dari SMA ke sebagai mahasiswa, dari siswa ke mahasiswa sebenarnya secara definisi sederhananya tuh sebenarnya seperti apa sih? Oke. Bukan POV tapi lebih ke mindset seorang mahasiswa dan seorang siswa biasa. Oke. Dari penamanya dulu kali ya. Siswa sama mahasiswa itu kan udah beda banget. Siswa itu kan ya udah gitu, sekedar siswa gitu. Kita tidak ada, mungkin kita perannya itu sebagai bagaimana caranya untuk berprestasi, bagaimana caranya untuk bisa membanggakan orang tua, dan bagaimana kita masuk ke perkuliahan atau bisa namanya tuh bisa ada karir yang lebih lanjut. Misalnya ada yang studi ya silakan gitu, ada yang kerja ya silakan gitu. Tapi dengan kerja kan biasanya itu kan ada beberapa faktor ilmu tertentu gitu ya yang perlu diperdalami gitu kan. Nah, dengan perbedaannya itu tuh udah sangat kontras gitu. Kalau misalnya kita sebagai mahasiswa tuh ya udah kita bisa kompleks juga nih. Belum lagi kita dituntut untuk menjadi seorang profesi, belum lagi kita dituntut untuk sebagai seorang yang bisa membanggakan orang tua, belum lagi kita untuk dituntut sebagai seorang yang berperan atau berkontribusi, belum lagi kita dituntut sebagai seseorang yang ibaratnya bisa bermasyarakat karena ruang lingkupnya lebih luas untuk sebagai mahasiswa. Betul. Gitu. Karena mahasiswa tuh kadang kita tidak hanya sesimpel dengan pertanyaan kamu kerja di mana, kamu sebagai profesi sebagai apa, tapi what's your impact? Impactmu apa, kontribusimu apa bagi diri kamu sama buat masyarakat juga atau orang-orang sekitarnya. Padahal di zaman sekarang itu kan 5.0 ya, society 5.0 atau Earth 5.0. Itu tuh udah bukan ko-kreasi lagi sebenarnya, bukan 4.0 kayak ko-kreasi ini. Kita lebih ke inovasi terbuka. Dari perjalanan difusinya itu tuh tidak hanya untuk sebagai seseorang yang ibaratnya spesialis atau generalis, tapi P-shape semuanya kita harus berkontribusi. Aku mahasiswa nih misalkan, walaupun sekarang fresh grade ya gitu ya. Nah, fresh grade penalti sebenarnya, cuman tadi dulu dia. Oke, fresh grade ya. Jadi dengan jurusan ilmu komunikasi itu kan spesialisasinya, skillnya itu di misalkan aku sosial media manajemen nih, khusus di ranah sosial media. Cuman peran aku secara general atau secara P-shape-nya itu banyak lagi. Misalkan yang perlu dilatih adalah communication-nya, leadership-nya, atau misalkan critical thinking-nya bagaimana gitu, inisiatifnya dan itu. Karena kalau misalnya kita pembagian 3 skill ya, itu tuh ada learning skill, literasi skill, sama namanya itu life skill. Nah, itu dari 3 komponen itu tuh bisa dipertimbangkan sebagai mahasiswa dan itu tuh perlu banget gitu. Itu sih. Makanya kompleks. Ya kompleks, tapi kalau ada maba yang baru masuk kuliah terus bingung sebenarnya apa sih aku nih, apa nih gitu. Sebagai saya minum ya secara sederhana mungkin mahasiswa tuh udah ngomongin tentang bagaimana pertanggungjawabannya dikembalikan pada diri sendiri, bukan lagi dipertanggungjawabi oleh sebuah instansi. Kalau SD, TK bahkan sampai SMA tuh nilai jelek dan semua apa yang kamu lakukan itu masih dipertanggungjawabi oleh instansinya gitu, dari tingkat pendidikannya. Tapi kalau udah kuliah mah apa yang kita lakukan, apa yang kita tuai, apa yang kita akan dapatkan juga, dan mungkin apa konsekuensinya juga terhadap apa yang kita ambil. Benar. Karena sebagai mahasiswa tuh haknya itu udah. Ketika haknya sebagai seorang mahasiswa ya udah. Ambil atau tidak. Jadi tidak ada terikat gitu. Seperti di SMA ya nggak ada yang dimarahin. Nggak ada dimarahin. Jadi haknya kita ya udah gitu. Kita mau digimanain gitu. Kampus seneng malah kalau kita ngambil haknya. Gitu. Iya kan? Malah lulus telat. Bayar semester. Kita. Tapi kalau misalnya kita tarik nih, kira-kira apa yang harus dilakukan maba-maba baru ini terkait mindset mereka ketika mereka merasa masih stuck di mindset SMA-nya? Oke, kalau semisal kayak gitu harus bisa ini sih ya, memahami 2 sudut pandang. Jadi semisal ada beberapa orang ketika maba itu tuh orangnya idealis banget. Tapi ketika ditampar realita, ternyata salah nih kayak gini. Jadi bangun value dulu nih. Bangun value dulu sebelum kita mengucapkan kata atau sesuatu, kita bangun value ke diri kita atau menjalin relasi juga. Itu.
Nah, bangun value ini, semisal ya bangun skill atau apapun itu, bahkan kayak memahami dua sudut pandang. Biasanya nih orang-orang yang tidak selaras dengan value-nya, mungkin lu sendiri merasakan atau teman-teman lu yang ibaratnya orangnya ketika maba itu idealis banget. Paham gak sih? Mereka belajar dengan adanya realita-realita tertentu. Akhirnya termakan dengan omongan sendiri dan lain sebagainya. Nah, atau tidak relevan dengan apa yang dia ucapkan. Nah, itu tuh kita harus perlu di situ. Makanya teman-teman ketika kita menjadi seorang mahasiswa, itu tuh kita wajib punya adaptabilitas yang tinggi. Itu sih kalau dari aku secara soft skillnya itu sih kalau dari aku. Kan maba-maba ini lebih banyak waktu ya. Maksudnya mereka kan baru masuk kuliah. Biasanya mereka masih punya waktu yang cukup luang karena kan mereka juga masih masih dalam proses mengenal kampus, mengenal jurusannya. Nah, apa sih yang bisa dilakuin maba nih? Mungkin kita ngomongin pengalaman kali ya, atau apa yang kita lihat secara empiris. Maba biasanya tuh ngapain sih untuk ngisi waktu luangnya mereka tuh? Apa nyari-nyari hobi keren, ikut organisasi atau apa gitu? Kalau empiris sih berat banget ya. Cuman ini my experience mungkin, pengalaman dari pribadi. Ketika kita menjadi mahasiswa baru adalah curi start. Itu aja sih kalau dari aku. Orang-orang menyarankan itu tuh semester 1 harus kayak gini. Harus bangun IPK yang tinggi ini dan itu. Semester 2 harus ikut bisa ikut proyekan atau organisasi ini dan itu sampai semester 5 atau semester 5 magang ini dan itu. Cuman kalau dari aku curi start. Sikat secepatnya. Karena kita belum tahu nih teman-teman yang lain itu tuh mereka flow-nya itu gimana gitu. Makanya aku nih secara flow tuh mungkin agak lambat gitu dari teman-teman yang lain. Cuman kalau misalnya kita curi start, itu kita pasti ada kepandang dengan pikiran-pikiran atau ibaratnya pemikiran-pemikiran baru gitu. Misalkan dengan sesimpel bahwa kita dengan masih maba itu masuk organisasi ekstra mungkin, maksudnya kayak misal atau masuk NGO mungkin atau masuk ke magang mungkin, karena aku pun waktu masih maba di bulan November udah magang di dua perusahaan, itu di 2 perusahaan dan itu EVA gitu, bahkan satu organisasi, dan itu ambilnya sesibuk-sibuknya walaupun ya secara prioritas itu akan mempengaruhi IPK-nya. Aku yakin, jamin mempengaruhi IPK. Tapi teman-teman ketika teman-teman itu sudah disiplin ilmu bahwa this is me as a student, as a college student gitu, bahwa gue bertanggung jawab sebagai mahasiswa. Ya aku harus sebisa mungkin memaksimalkan yang terbaik dong gitu. Walaupun di sisi lain itu kita kalau misalnya mengenal prinsip Pareto ya, biasanya aku secara tidak sadar ya bisa menerapkan untuk prinsip Pareto, di mana 20%-nya itu apa yang kita keluarkan, 80% itu bisa menjadi hasil. Nah, dari hal tersebut tuh kita bisa dipertimbangkan tuh. Makanya kayak kuliah, terkadang aku serba salah juga menurunkan intensitas prioritasnya ke kuliah. Tapi tatkala juga teman-teman menurunkan intensitas prioritas perkuliahan atau kelasnya, ya aku masuk kalau misalnya dosen yang gak jelas ini dan itu bukan gak jelas, sorry terlalu kasar ya takutnya apa kalau dosennya ngejelasinnya susah dipahamin, dosen yang bukan tipe kita, udah gitu aja, dosennya bukan tipe kita gitu. Nyari mana aja. Siap, oke, udah diperbagi. Dosennya tidak sesuai dengan tipe kita bisa fokus ke yang lain, masuk dulu nggak apa-apa, setelah itu fokus ke yang lain gitu. Itu aku menerapkan prinsip itu sih. Apalagi belum lagi dengan kampus yang ibaratnya dalam tanda kutip berkembang ya. Ibaratnya nggak sesibuk prodi-prodi lain atau kampus-kampus lain gitu. Kayak aku sendiri mau komunikasi biasanya ya agak santai lah gitu ya. Santai-santai, nggak ada laprak dan lain sebagainya kan. Kita cuman ya laprak kalau misalnya semester 6 atau kalau udah praktek-praktek kayak gitu kan, itu produksi. Tapi aku kan sebagai PR biasanya paling jauh ya proposal atau majalah itu sih. Tadi kan udah disinggung juga ya bahwasannya banyak banget pilihannya untuk restart. Kalau memang mau mulai untuk bisa bisa menghabiskan waktu dengan banyak hal positif gitu. Tapi aku sedikit mau bahas tentang kita bahas masa SMA ya gitu. Di kuliah sebenarnya organisasi di kuliah tuh sangat jauh beda nggak sih dengan di SMA? Karena di kuliah ataupun di tingkat yang lebih tinggi, bukannya forum atau wadahnya itu bisa lebih lebar. Kalau di SMA kan itu aja. Untuk nambah sebuah atau ngebuat sebuah
komunitas atau sebuah organisasi baru kan sangat susah ya, kecuali emang dari sekolahnya yang ngadain. Tapi ketika jadi mahasiswa kan untuk menciptakan sebuah komunitas, untuk menciptakan sebuah organisasi itu sangat terbuka. Ini bedanya apa sih sebenarnya? Oke. Kalau aku bukan ke organisasinya mungkin ya, lebih ke orang-orangnya mungkin. Secara organisasi biasanya itu ya organisasi kan kita base-nya proker ya bisa kan. Ya syukur-syukur kalau misalnya ada bukan base proker atau working base atau yang industrial base gitu kan. Nah, cuman kalau misalnya OSIS ya kita ngelihatnya ya, OSIS sama organisasi himpunan lah misalkan. Iya. Setaranya lah ya. Gitu. Ya, setaranya kalau misalnya secara progres atau proker itu ya kita ngejalanin proker ya udah selesai gitu. Yang membedakan adalah lebih ke monitoringnya sih, gitu. Monitoringnya biasanya lebih terbatas kalau di OSIS itu kan, lebih terbatas dan pikiran kita juga ya masih dikendaliin sama pihak sekolah. Betul. Tapi enggak deh, himpunan juga sama sih. Mungkin yang membedakan di perkuliahan adalah himpunan atau anggota himpunan punya andil sedikit lebih banyak ketika ngambil keputusan. Ya, iya itu termasuk. Dan mereka cenderung untuk metodenya mungkin beda kali Dit. Kayak kalau himpunan tuh kalian nge-proof mau seperti apa ke himpunan ke prodinya. Prodinya lihat cocok kan nih, kalau enggak revisi, kalau cocok kita ACC. Tapi kalau OSIS kan arahan dari pembinanya. Aku mau buat gini OSIS eksekusi. Bedanya di situ kali. Ya, mungkin ya itu salah satunya mungkin ya. Tapi aku yang paling notice mungkin teman-temannya sih. Karena himpunan biasanya tuh lebih banyak diskusi atau debat sih. Biasanya. Belum lagi ada kaderisasi kan. Nah, biasanya itu faktor salah satu di mana dengan adanya perbedaan suatu ideologi atau perbedaan suatu pemikiran, kita lebih luas lagi gitu, bahkan teman-temannya itu gitu loh, paham sih? Nah, jadi itu sih perihal bedanya gitu ya. Tapi kalau misalnya sekarang organisasi ini, apalagi kalau misalnya mengikuti era modern saat ini ya, itu udah jelas jauh beda dengan sistem di sekolah kolonial Belanda ya. Di sekolah sama di perkuliahan. Karena sekarang organisasi itu ada beberapa organisasi itu yang udah menerapkan industrial based working gitu loh, yang bisa memberikan langkah awal untuk dunia kerja. Bahwa ternyata implementasinya kayak gini cara kerjanya, bukan hanya PES proker, kita tiap divisi ngusungin proker. Terus dibentuk suatu kepanitiaan lagi. Gitu. Nah, ini beda, kita udah di setiap divisi jadi udah base-nya rutin gitu. Working base gitu. Nah, ada organisasi yang kayak gitu, nerapin kayak gitu. Bahkan dengan adanya kaderisasi ya udah nggak ada gitu. Adanya rapat maksimal 3 jam, selesai gitu. Nggak lama-lama ini dan itu dan lain sebagainya. Dan biasanya itu bukan dalam bentuk nilainya itu ADART gitu ya atau apapun itu. Diskusi terbuka dan juga bisa lebih mengarah ke metode yang lebih sederhana. Misalkan dalam bentuk frameworknya gimana, atau dalam bentuk sistem workflow-nya gimana gitu, dengan simpel kayak gitu. Ketika ada kesalahan ya langsung dievaluasi gitu. Jadi kalau orang mahasiswa nih mahasiswa baru pengen ikut organisasi, yang harus dinotis apa? Pengen ikut masuk organisasi. Singkat aja, yang harus dinotis apa? Yang perlu dinotis ya, sistemnya sih mungkin sistemnya ya. Kita tanyain dulu sistemnya tuh, dalam tanda kutip kita cuttingnya gimana gitu dalam pelaksanaan. Misalkan kita berkaca dari periode sebelumnya, itu sih, karena itu sangat riskan banget gitu, karena sistem itu akan sangat mempengaruhi gitu dalam sebuah organisasi. Itu sih kalau dari aku, walaupun yang lainnya itu sebenarnya masih banyak kayak dalam metode. Yang harus notice pertama itu biar nggak buang-buang waktu di organisasi. Dengan sesimpel rapat. Udah ada maksimal aja, gak sampai tengah malam, ide-ide sampai pagi lagi kan kocak ya sebenarnya. Udah gitu mah nggak ada yang udah mah sampai pagi nggak ada yang disimpulkan. Capek doang gitu. Gitu. Nah, kita udah ngomongin tadi apa lah, stigma SMA, terus organisasinya, terus kayaknya Maba juga perlu tahu deh tentang apa-apa aja yang jadi stigma atau mitos-mitos yang melekat pada entah maba atau lingkungan mabanya. Contohnya gini, emang bener ya senior di luar sana itu menyebalkan? It's a fake. Itu bukan mitos. Menyebalkan atau suka apa ya? Suka memerintah atau apa gitu. Senioritasnya masih ada. Itu bener atau enggak, atau sebenarnya? Itu benar, gak ada mitos itu. Ada kayak gitu. Ada. Ah, gimana, ceritain mungkin pengalaman.
oknum ya? maba. Oknum. Oknum. Bukan Senior. bukan senior ya itu ya udah. Banyak udah berapa gitu angkatan berapa gitu ya udah. Ya udah fase-fase DO gitu misalkan atau yang udah lulus gitu. Itu tuh pasti apa namanya? Masih ikut campur, ada aja kayak gitu, sumpah. Jadi gini, ada tipe organisasi itu yang yappingnya itu secara struktur katanya, retorikanya itu yaudah kita ngandelin retorika udah selesai. Ya. Tapi esensi dari perkataannya itu nggak ada, hanya sekedar untuk memotivasi. Ya. Itu. Nah kalau misalnya senior ya, itu kayak gitu, pasti ada orang-orang kayak gitu. Ya. Nah mereka secara struktur esensi untuk dari pembicaraan katanya, unsur retorika ilmu dalam komunikasi nih. Itu udah landasan teori dalam ilmu komunikasi kan, Iya, retorika, iya. Aristoteles misalkan, pathos, logos, ethos gitu kan. Gitu. Nah, ada gitu, tapi secara esensial pesan isinya gitu, itu nggak ada. Iya. Tapi itu 3 struktur retorika sebenarnya ada 3 sih. Itu isi pesan tuh dari ketiga itu pasti ada beberapa gitu. Ya. Esensinya nggak ada gitu. Bahkan dengan hanya embel-embel ibaratnya mengedepankan nilai yang mereka anut dalam suatu organisasi, tapi mereka masih melanggar. Ya. Gimana coba? Kita mau ngusungin sebuah inovasi, kita mau ngusungin sebuah gerakan antusias, gitu ya, antusias atau gerakan ini dan itu, tapi dihalangi oleh senior dengan embel-embel. Iya, aku paham. Kita harus mendapatkan nilai bla 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 bla, tapi nilai itu tuh tidak diimplementasikan di real dalam suatu organisasinya. Ya. Paham gak sih? Makanya kita tuh perlu ada evaluasi di situ. Tapi nggak tahu ya, senior itu kadang sangat menyebalkan dan mereka itu tidak paham dengan adanya esensi tersebut. Ketika nilai itu tidak relevan dengan adanya suatu kerilan dalam implementasinya, apa yang perlu kita anut? Coba. Itu sih. Nah itu makanya ada orang senior yang kayak gitu. Bahkan ada aja senior ibaratnya kalau dilihat-lihat ya dari namanya apa namanya si di influencer, namanya itu influencer yang sastra mesin. Ya. Kita tahu Brewok atau siapa gitu. Ya Brewok itu yang itu ya. Nah itu biasanya itu dia ada mengambil sisi true on base story gitu. Jadi mereka dia itu ya ada suatu ngambil ngambil dari sisi nyatanya gitu, dari mulai senior senior tidur di sekre atau apapun itu, terus ikut serta campur ini dan itu gitu kan. Nah itu sih, dan itu sangat berpengaruh dalam sistem struktur sosial sih mungkin ya. Jadi ada beberapa tipe. Jadi orang-orang itu ada yang antusiasnya kayak sebagai pengusung berapa persen gitu. Terus ada visioner itu yang menerima dan mereka mau gitu menerima gerakan itu dan mereka berinisiatif untuk ini harus gimana visinya atau inovasinya harus gimana. Ada orang-orang yang ibaratnya pragmatis, ya udah ngikut gitu, nggak ada ngikut ngide ini dan itu. Ada orang-orang yang ibaratnya konservatif tuh ya harus ada hasilnya dulu baru nunggu gerak gitu. Nah mereka agak telat tuh di situ. Ada orang-orang yang laggards ini orang-orang yang tidak peduli ketika kita musuh sesuatu, ya udah langsung nolak aja. Gak ada alasan ini dan itu. Dan itu orang-orang yang ibaratnya sendiri tuh udah biasanya ada tahap-tahap itu sih. Bahkan kalau misalnya udah ranah personal, pribadi, bukan hanya ranah organisasi, dah itu udah parah. Gitu. Buat maba-maba di luar sana, ini mah kita sebagai yang udah kuliah lebih lama, ngasih tahu aja, cutting tuh bisa dipilih loh. Maksud tuh nggak semua cutting yang kalian temui itu harus kalian ikuti perkataannya. Harus kalian ikuti perkataannya. Ada beberapa cutting yang jago banget ngomong sehingga kelihatannya dia keren. Keren. Tapi ketika berhadapan dengan sebuah masalah, biasanya mereka cenderung saklek terhadap solusi yang mereka tawarkan. Ya benar. Sebagai maba ya kerjaan kita bukan hanya ngikutin, tapi juga gimana caranya sebuah problem atau nanti kedepannya situasi seperti apapun itu bisa disolving dengan solusi terbaik, bukan solusi pihak yang dihormati. Gitu. Pokoknya kita wajib untuk memfilter itu sih salah satu peran pentingnya. Jangan sampai kita menerima. Karena senior juga sebenarnya punya andil besar terhadap mahasiswa, terhadap bagaimana sih ngelewatin hal-hal sulit di perkuliahan. Kalau yang baik. Ya, kalau yang baik. Jadi bilah dan pilih, nggak semua cutting buruk kok. Ya. Biasa. Ada beberapa stigma yang nempel senior biasanya sih ya.
yang agak-agak kayak banyak orang-orang seperti itu di teknik biasanya. ini biasanya ya. Biasanya. Dan ini bukan rahasia yang harus ini udah rahasia umum. Orang udah tahu gitu. Terus apalagi mitos mahasiswa nih. Salah satu mitos yang ngomongin tentang kalau IPK awal anjlok, kedepannya juga anjlok. Enggak sama sih. Kita gabungin sekalian gabungin sama ada mitos yang bilang kalau kita udah pinter kalau kita udah paham terhadap materinya, kita nggak usah masuk kelas. Oke. Sebenarnya mitos-mitos di kelas tuh apa aja sih dan gimana sebenarnya kondisi realnya gitu? Oke. Untuk yang IPK ketika di awal-awal anjlok, pasti kedepannya bakal anjlok. Itu nggak bakal ngaruh. Itu ngaruh ke diri kalian sendiri. Kalau misalnya IPK yang pertama itu anjlok, itu akan tersuggest biasanya. Ya. Dan tersuggest bahwa kita udah IPK-nya kecil, ya udahlah kedepannya gimana ya gitu. Barat ini dan itu. No, justru kita mikir sebaliknya gitu. Biasanya itu tersuggest aja sih untuk langkah awalnya. Makanya aku bilang mitos kalau itu. Kalau IPK awal kecil, kedepannya kecil itu enggak. Gitu. Cuman akan mungkin ya secara IP itu bisa naik. Cuman IPK juga bisa naik kok dengan beberapa pembulatan atau menggunakan statistika rata-rata tertentu gitu. Itu bisa naik kok. Aku juga kayak gitu. Aku di semester 1 itu langsung turun. Semester 2 setara ya stagnan gitu. Semester 3 turun. Semester 4 turun. Semester 5 langsung sampai naik lagi. 8 itu naik gitu. Naik dan itu IPK-nya naik juga gitu. Dan itu ngaruh juga gitu. Makanya kalau misalnya IP-nya anjlok ini dan itu hanya sugesti aja mungkin ya, karena ya asem gitu ya. Kita awal-awal udah turun gimana ke depannya ya. Karena kan stigma orang-orang kalau misalnya ketika nambah semester adalah nambah malas atau nambah ya udahlah nggak semangat lagi nih gitu. Nah, itu biasanya itu stigmanya kayak gitu stereotype-nya. Nah, kalau yang ketiga itu yang mengenai tadi kalau kita mah udah ngerti matkulnya, kita udah paham, udah pinter mah nggak usah masuk kelas. Itu sebenarnya nggak apa-apa ya. Cuman ada faktor di mana kita sebagai mahasiswa kan ada absensi ini dan itu. Kontrak perkuliahan atau ya silabus atau RPS ya. Itu tuh kita sebagai mahasiswa ya kita dengan siswa, aku sebagai title mahasiswa ya udah bertanggung jawab itu aja datang. Kalau misalnya sekiranya materinya udah dipelajarin ya udah. Kita ambil yang sekiranya ya kita nggak tahu. Gitu, yang kita bisa menambah wawasan kita gitu. Padahal secara nyatanya ya ini banyak evaluasi juga ya buat pendidikan di Indonesia. Kita tuh terkadang diisi oleh seorang akademisi tanpa diintegrasikan atau dibarengi dengan dosen-dosen praktisi. Orang-orang praktisi. Nah, aku waktu semester 3 itu langsung membulatkan bahwa kok malah praktisi-praktisi ngejelasinnya lebih enak daripada akademisi. Tapi bukan di situ esensinya, tapi lebih mengarah ke kalau akademisi itu bisa membangun kerangka berpikir kita, tapi dosen praktisi itu bisa memberikan kita value yang lebih dalam implementasinya, ada penggambaran gitu. Jadi seperti itu. Makanya kalau misalnya dibilang pinter ini dan itu, ya yang penting kita masuk sebagai tanggung jawab sebagai mahasiswa, dan juga belum lagi kita di belakangnya itu kan harapan-harapan orang tua yang perlu dipertanyakan atau yang perlu dibanggakan. Itu aja. Ya. Mitos tuh banyak tentang maba-maba, tentang mabanya yang melekat di maba maupun di lingkungannya gitu ya. Tapi jangan percaya mentah-mentah. Kalau saranku mah ya dirasain aja. Dirasain terus dibuktikan. Bener nggak sih statement-statement atau stigma-stigma atau mitos-mitos itu bener atau enggak? Dan jangan berpatok terhadap stigma yang terbentuk. Karena kalian nggak pernah tahu stigma itu terbentuk kapan. Benar. Bisa aja nggak di era kalian. Kenapa kalian harus percaya? Bisa aja stigma itu terjadi ketika pendidikan masih sangat jauh dari sekarang. Jadi udah jalanin aja. Maba tuh proses di mana kalian baru masuk ke dunia edukasi pendidikan yang lebih tinggi. Waktunya lebih luang, tanggung jawabnya lebih besar. Tapi kalian punya hak untuk menentukan jalan kalian sendiri. Jadi dengan semua itu ambil aja udah. Karena kalau misalnya kita pas pertama kali ketemu di semester 3 ya. Kita kan banyak debat ya kan? Kita kan dalam dipertemukan dalam satu event ilmu komunikasi. Banyak debat-debat gitu. Perbedaan pendapat. Dan nanti juga bertambahnya tingkat, bertambahnya waktu atau bertambahnya proses perkuliahan makin terbuka juga. Gitu. Nah, mungkin itu. Udah berapa menit? Ini 30 menitan kali kayak kita udah ngobrol ngomongin. Ini gak ada mie ya? Enggak, biasanya ada gitu. Tapi kita ganti set. Mungkin next kita
suruh orang kantor masak mie gitu. Nah, kita udah ngomongin apa aja tadi tentang mahasiswa, mulai dari maba. Iya, saya notice dulu. Suruh orang kontrakan bikin mie. Jadi kita udah bahas banyak hal tentang mahasiswa. Tadi kita mulai dari mahasiswa tuh stigma atau mindset dari anak SMA ke perkuliahan yang sudah jauh berbeda. Kita ngomongin tentang organisasi atau waktu luang digunain buat apa, apa perbedaan organisasinya SMA sama perkuliahan, bagaimana kondisinya, ngomongin tentang mitos-mitos yang melekat pada mahasiswa ataupun lingkungan mahasiswa baru. Udah banyak banget tapi waktunya emang terbatas, Dit. Jadi ya kita harus say goodbye dulu untuk episode kali ini. Tapi jangan lupa untuk follow semua media sosial kita ya. Ada Unteo ada di Instagram, ada di TikTok, ada website, ada website juga. Dan karena kita ini ada di kantor Hubungis juga ada di Instagram, ada di TikTok ada, di website ada. Jadi sama juga, kalian bisa follow untuk ngikutin informasi. Kalau mau tentang media mahasiswa kalian bisa follow Unteo. Kalau kalian mau ada project-project digital kreatif bisa kehubungin. Asik gak? Bagus, itu dia. Ya. Ini yang harus gue pengen ya. Itu dia. Thank you teman-teman dan sampai jumpa di podcast berikutnya. Bye bye. Oke.